warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Riri Regani selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudulkan Perencanaan struktur pondasi bawah dangkal pada bangunan berdasarkan analisis fisik dan kimia daerah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Baik, saya akan mulai. Untuk yang pertama ada latar belakang. Di sini latar belakangnya adalah pembangunan suatu bangunan yang kokoh dan stabil sangatlah penting. Salah satu elemen kunci dalam memastikan stabilitas tersebut adalah pemilihan jenis pondasi yang tepat. Pondasi merupakan bagian dari suatu bangunan yang menyalurkan beban bangunan ke dasar tanah secara merata agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Dalam struktur bawah bangunan, salah satu jenis struktur bawah yang umum digunakan ialah pondasi dangkal. Pondasi dangkal merupakan pondasi yang diletakkan pada kedalaman yang relatif rendah di bawah permukaan tanah. Pada konstruksi pembangunan, pemilihan jenis pondasi menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan dengan baik. Penggunaan pondasi dangkal menjadi alternatif yang sering dipilih dalam beberapa situasi, terutama pada bangunan dengan beban ringan hingga sedang. Kemudian saya akan lanjut dengan rumusan masalah. Jadi apa sih yang kita rumuskan dalam proposal kali ini? Yang pertama, apa pengertian dan karakteristik dari pondasi dangkal dalam struktur bawah bangunan? Dan yang kedua, apa saja jenis-jenis pondasi dangkal dan penerapannya dalam suatu konstruksi. Yang ketiga, apa kelebihan dan kelemahan pondasi dangkal sebagai struktur bawah bangunan. Kemudian ada tujuan. Tujuan dibentuknya proposal ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik pondasi dangkal pada struktur bawah bangunan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pondasi dangkal dan penerapannya di suatu proyek konstruksi. Nah, yang ketiga, membahas kelebihan dan kelemahan penggunaan pondasi dangkal pada struktur bawah bangunan. Kemudian, manfaat dari pembuatan proposal ini adalah yang satu, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pondasi dangkal sebagai struktur bawah. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan penggunaan pondasi dangkal sebagai struktur bawah bangunan. Dan yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi dan pondasi dangkal dalam pembangunan. Kemudian ada pengertian dan karakteristik. Ada pondasi dangkal adalah jenis pondasi yang diletakkan pada kedalaman yang relatif dangkal. Di bawah permukaan tanah, biasanya pondasi dangkal memiliki kedalaman kurang dari 3 kali dimensi lebar dan diameter pondasi. Karakteristik terutama dari pondasi dangkal meliputi yang pertama ada kedalaman batas, dimensi terbatas, metode konstruksi sederhana, beban yang diterima ringan, daya dukung tanah, dan kemudian kita akan masuk dalam jenis-jenis pondasi dangkal dan penerapannya. Yang pertama ada pondasi telapak. Pondasi telapak atau yang biasa disebut dengan pondasi setempat biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau bangunan di atas lembek dengan kedalaman kurang dari 1-2 meter. Pondasi ini terbuat dari beton bertulang yang dibentuk seperti telapak dan letaknya tepat di bawah kolom tiang. Dan kemudian kita akan masuk dalam pondasi telapak memiliki beberapa kelebihan diantaranya. Yang pertama ada biaya pondasi ini relatif murah dan galian tanah lebih sedikit. Yang kedua dapat digunakan untuk bangunan mulai dari lantai 1 sampai ketinggian 3 lantai. Kemudian sistem pengerjaannya relatif mudah apabila proses pengecoran dilakukan di tempat yang dilubangi oleh pondasi tersebut. Yang ketiga ada pondasi menerus. Pondasi menerus dipasang di bawah seluruh panjang dinding bangunan dengan dimensi sama besar. Pondasi ini dipakai dengan kedalaman 0,80 sampai 1,20 meter dari permukaan tanah. Pondasi ini biasanya dipakai untuk mendukung bangunan-bangunan yang tidak bertingkat seperti rumah tinggal, ruko, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada pondasi rakit.
Pondasi rakit merupakan pondasi yang mendukung beberapa kolom dalam semua arah. Kemudian, pondasi rakit memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Di antaranya dapat mencegah terjadinya perbedaan penurunan. Dan yang kedua, menggunakan lebih sedikit alat-alat berat yang bersifat pada karya waktu pelaksanaan yang relatif cepat dan dapat dilaksanakan secara industri. Kemudian kita masuk dalam tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian pondasi. Jadi pondasi adalah bagian struktur yang berfungsi sebagai penopang bangunan. Kemudian klasifikasi pondasi berdasarkan kedalaman dan permukaan tanah. Pondasi terdiri dari pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal terdiri dari pondasi telapak dan rakit, sedangkan pondasi dalam terdiri dari pondasi tiang dan sumuran. Kemudian kita masuk dalam spesifikasi umum perencanaan. Pembenahan dihitung dari berat sendiri struktur, beban hidup akibat fungsi struktur, dan beban lateral akibat gempa. Jadi di sini ada kode pembebanan adalah sebagai berikut: beban mati sama dengan D, beban hidup sama dengan L, beban gempa sama dengan E, dan berat sendiri dari material konstruksi sesuai dengan PPI UG 1983 diambil sebagai berikut: beton sama dengan 2.400 kg per meter. Kemudian ada keramik per cm tebalnya adalah 24 kg per meter. Kemudian ada spesi per cm tebalnya adalah 21 kg per meter. Ada langit-langit 11 kg per meter, dan ada dinding pasangan. Dan kemudian ada rangka plafon 7 kg per meter pasir. Kemudian kita masuk dalam analisa pembebanan dan statistika bangunan atas yang menggunakan program bantu komputer. Desain struktur bangunan pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu desain struktur bawah dan desain struktur atas. Berfungsi untuk mentransfer beban struktur atas ke lapisan tanah yang kuat dan stabil. Ada dua sistem pondasi yang biasa digunakan dalam bangunan, yaitu sistem pondasi dalam deep foundation dan sistem pondasi dangkal shallow foundation. Sistem pondasi dalam dapat berupa tiang panca, driven pile, tiang bor, dan checking pile. Yang pertama ada perencanaan pondasi telapak dengan metode L-Herminer. Sesuai hasil sondir dapat dihitung daya dukung izin pondasi dangkal dengan penggunaan formula sebagai berikut. Kemudian ada metodologi pengumpulan data. Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan, perencanaan struktur pondasi telapak ini membutuhkan beberapa jenis data yang dijadikan sebagai bahan acuan, yaitu data primer, data CPT, kemudian ada struktur atas bangunan. Kemudian kita bisa melihat diagram penyusunan tugas akhir ini. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama menentukan dimensi pondasi, kedua mengontrol kuat geser, yang ketiga menghitung tulangan pondasi dan mengontrol daya dukung pondasi. Ada analisa data umum, ada A, B, dan C, kemudian ada berat lantai 2 bisa dijelaskan sebagai hitungan. Kemudian ada contoh dak beton dan ada penjelasan data batang baja, kemudian ada panjang 1 cm kuda-kuda, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tabel berat rank dan ada berat kolom lantai 2 sebagai dimensi kolom 1. Ini penjelasan luas pasangan batu. Ini ada beban air hujan yang dipikul plat dak. Kemudian di sini ada analisa statistika berdasarkan SAP 2000. Jadi di sini pada program SAP, bangunan dimodelkan ke dalam 3 dimensi, ukuran balok dan kolom, beban mati, beban hidup, serta beban gempa. Direncanakan sedemikian rupa, adapun data-datanya. Ini ada yang pertama mutu beton, mutu baja, panjang arah, dan panjang bentang arah. Kemudian di sini ada tiang tingkat, tingginya ada 4 meter dan 4,10 meter. Dan ukuran kolom betonnya ada kolom 1 30 x 30, kolomnya 20 x
20, kolom 3, 30 kali 30, dan kolom KP ada 14 kali 13. Kemudian di sini dijelaskan sebagai denah peletakan kolom lantai 1 dan ada ukuran balok betonnya slope 1 sampai blok B4. B4. Kemudian ada elemen-elemen yang dimodelkan dalam SAP 2000. Ini ada contoh gambarnya dan ada penjelasan balok, kolom, dan pondasi. Kemudian ada dalam hal ini pembebanan digunakan berupa beban mati. Ini adalah contoh beban matinya dan ada hasil analisa dari SAP 2000. Bisa dilihat. Kemudian ada data CPT atau sondir. Untuk membangun sebuah bangunan dengan beban berat, terlebih dahulu dilakukan survei penelitian tanah. Kemudian ada pondasi pengertiannya dan ada parameter-parameter tanah berupa perlawanan ujung atau konus. Kemudian kita masuk dalam berdasarkan hasil pengujian penetrasi sondir, yaitu ada CR sama dengan kilogram per cm-nya ada 0 sampai 16 sangat lepas. Hasil pelaksanaan pengujian penetrasi sondir sebanyak 2 titik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian ada dimensi pondasi, ada hitungannya. Kemudian ini adalah salah satu contoh potongan detail pondasi rancangan dan tampak atas pondasi rail. Berdasarkan perhitungan secara parsial tanpa kombinasi struktur lain, maka didapat dimensi pondasi tapak adalah segini. Kedalaman 1,8 meter, panjang pondasi sama dengan 1,7 meter persegi, lebar pondasi sama dengan 1,7 meter persegi, lebar pondasi sama dengan 0,3 meter persegi. Kemudian adalah penutup dan simpulan dari proposal saya. Simpulannya adalah dalam makalah ini telah dibahas mengenai struktur bawah dangkal pada bangunan, khususnya penggunaan pondasi dangkal. Pondasi dangkal adalah jenis pondasi yang diletakkan pada kedalaman yang relatif dangkal di bawah permukaan tanah. Kemudian ada saran, yang pertama adalah lakukan analisa tanah dan beban struktur secara menyeluruh untuk menentukan jenis pondasi. Kemudian yang kedua ada konsultasikan dengan ahli. Kemudian yang ketiga adalah lakukan pemeliharaan rutin pada pondasi dangkal setelah penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Sekian dari presentasi proposal saya yang berjudulkan perencanaan struktur pondasi bawah dangkal pada bangunan berdasarkan analisis fisik dan kimia daerah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.